Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyafa Haidar Akila dari kelas 11 3 nomor absen 17. Di sini saya akan mengapresiasi sebuah lukisan Gunung Merapi yang ada di Indonesia yang dilukis oleh Raden Saleh, seorang pelukis Indonesia. Sebelum itu, saya akan membahas siapa sih Raden Saleh itu. Gunung berapi yang dibuat atau yang diciptakan oleh Raden Saleh adalah ini ya, seperti berikut. Menurut saya sendiri lukisan tersebut indah, terus dari perwarnaannya juga sudah pas, terus kontras warna, terus udah mantap. Raden Saleh Syarif Bustaman terakhir pada bulan Mei 1811 sebagai putra dari keluarga bangsawan di Semarang, Jawa Tengah. Joseph Payen, seorang pelukis asal Belgia yang tinggal di Jawa, melihat bakat Raden Saleh sejak dini. Payen pun mulai mengatur dengan pihak pemerintah Hindia Belanda. Raden Saleh yang berusia baru 18 tahun saat itu mendapatkan pendidikan dalam bidang pemerintahan di Belanda. Setibanya di Belanda, Raden Saleh langsung mengambil pendidikan sampingan secara privat pada dua orang pelukis Belanda yang terkenal pada saat itu. 10 tahun kemudian, setelah mengakhiri pendidikannya, ia meminta izin sebelum kembali ke Indonesia untuk dapat berkeliling ke Eropa. Setelah kunjungan singkatnya di kota di Düsseldorf, Frankfurt, dan Berlin, ia sampai di kota Dresden, di mana ia tinggal beberapa tahun lamanya. Ia sangat menyukai aliran lukisan Jerman yang romantis, dan di sana pun ia sangat sukses sebagai pihak pelukis. Ia juga mempelajari bahasa Jerman. Di sana, ia menemukan teman serta juga pemudanya seperti Friedrich Anton, Serif serta bangsawan Herzog Ernst von Schellkopf-Gotha. Raden Saleh tinggal di Dresden sampai dengan tahun 1844. Pada tahun 1852, ia kembali ke Indonesia. Pada perjalanan Eropanya yang kedua pada tahun 1875 sampai 1878, ia juga sempat tinggal di Coburg selama 1 tahun. Kembali di Batavia yang sekarang dikenal sebagai kota Jakarta, ia tidak bekerja untuk pemerintahan kolonial Belanda, melainkan menjadi orang yang terkenal yang telah mendapatkan banyak sekali bintang penghargaan dan tanda jasa dari Jerman, serta dipuji oleh banyak negara di Eropa. Ia tinggal di putri kecilnya di Cikini di Jakarta, dan di sana ia dengan senang hati menerima tamu-tamu berbahasa Jerman. Puri kecilnya masih berdiri dan sekarang dipergunakan sebagai kantor dari rumah sakit Cikini. Raden Saleh membangun purinya dengan arsitektur meniru puri Calenberg yang berbeda di dekat Coburg, di mana ia sering menginap bersama bangsawan Herzog Ernst von Schellkopf serta keluarganya. Di Jerman sendiri masih terdapat banyak lukisan dari Raden Saleh, baik yang terpampar di museum maupun yang berada di tangan pribadi-pribadi pecinta seni. Secara arsitektur masih ditinggal sebagai warisan sebuah bangunan masjid kecil yang dibangun oleh Sure bagi temannya Raden Saleh yang dirancang olehnya sendiri di Maxen. Masjidnya yang saat itu dikenal sebagai Rumah Biru sekarang tidak dipergunakan sebagai masjid, dan kemungkinan besar dari dulu juga tidak pernah dipergunakan sebagai masjid. Beberapa karya yang dikenal dari Raden Saleh berada di Istana Negara Jakarta. Salah satu yang paling penting adalah penangkapan Pangeran Diponegoro 1858. Raden Saleh menampilkan Pangeran Diponegoro sebagai pemenang secara moral dengan gaya menantang menjalani penangkapannya. Ini adalah lukisan inti kolonialisme dan revolusioner yang baru dikembalikan. Raden Saleh adalah pelukis Jawa modern pertama. Ia memberikan suatu seni pandang dan pewarnaan yang baru dari Eropa
serta memberikan pengaruh yang besar bagi sejarah seni lukis modern di Jawa. Dan saya akan menjelaskan lukisan yang berjudul Gunung Berapi yang dilukis oleh Raden Saleh yang berada di Jawa Tengah. Masih ingat dengan letusan Gunung Merapi pada tahun 2010? Nyatanya letusan tersebut bukanlah yang pertama kali terjadi, namun sayangnya letusan-letusan yang pada zaman dahulu tersebut tidak banyak terdokumentasikan dalam gambar, melainkan hanya berupa catatan tertulis. Pada saat terjadi letusan Merapi di tahun 1865, Raden Saleh Syarif Bustaman, seorang pelukis asal Jawa, mengabadikan kejadian tersebut dalam lukisan-lukisan yang dibuatnya. Di masa itu, Raden Saleh tinggal di Batavia, Jakarta. Melukis tulisan Gunung Merapi bagi Raden Saleh bukanlah hal yang mudah, baik secara teknis, lukisan maupun administratif. Ia pernah berguru langsung pada maestro seni lukisan Eropa bernama L.J.C.C. Dahl di Presiden Jerman. Dahl adalah pelukis lukisan Gunung Vesuvius pada tahun 1924 yang amat terkenal. Ketika itu, Raden Saleh belum punya banyak pengalaman untuk bisa melukis lukisan gunung seperti Dahl. Secara administratif, Raden Saleh juga harus mendapatkan izin dari pemerintah Belanda yang menanggung beban biaya perjalanan Batavia, Fors dan Menden, tanah raja-raja semi berdaulat di Surakarta dan Yogyakarta, untuk melukis lukisan Gunung Merapi. Namun, ternyata takdir berkata lain. Raden Saleh rupanya mampu mengabadikan lukisan Gunung Merapi pada saat itu. Kesempatan untuk bepergian muncul pada tahun 1865 ketika ia diberikan izin pergi ke Forstenlanden untuk berpergian muncul pada tahun 1865 ketika ia diberikan izin pergi ke Forstenlanden dalam misi mengumpulkan benda-benda bersejarah dan manuskrip Jawa untuk koleksi Batavia. Batavia could not stop for constant and Wetenskapen. Perjalanan tersebut ia memanfaatkan dengan berkunjung ke Merapi pada bulan November 1865. Pada masa kedatangan Raden Saleh, orang-orang yang tinggal di lereng Gunung Merapi mengkhawatirkan erupsi besar yang mungkin terjadi selama bulan Oktober dan November. Presiden kedua Magelang H.C.C. Hogeven menerima banyak laporan dari warga sekitar lereng sebelah barat Merapi mengenai meningkatnya aktivitas gunung ini. Oleh karena itu, Hogeven membentuk sebuah tim kecil untuk mengeksplorasi aktivitas gunung ini lebih jauh. Tim ini terdiri dari seorang ilmuwan Dr. Hilbrand, Bupati Magelang, Bupati Temanggung, para pegawai Presidenan Magelang, dan juga Raden Saleh. Dalam perjalanan bersama tim Hogeven dari Kedu inilah Raden Saleh mengabadikan monumen erupsi 1865 dalam dua lukisan yang sangat terkenal berjudul Merapi Eruption by Day Merapi Eruption di siang hari 1865, Merapi Eruption di night, Merapi Erupsi di malam hari 1865. Kemudian, Raden Saleh menggambarkan lukisan Merapi yang menunjukkan pada tahun 1806. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang apresiasi lukisan Gunung Merapi yang diciptakan oleh Raden Saleh. Mohon maaf jika terdapat salah kata dalam saya mengucapkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.